tahun 2020 yang akan disampaikan oleh Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Riau kepada Bapak Sudibyo SSTR MSI kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Bagian Umum BPS Provinsi Riau, Bapak Adil Hasdi MSI, dan Promo Pak Masri SE. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu Kasubag Umum BPS Kabupaten Indragiri Hilir, Ibu Doni Demianti SSI. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu Struktur Daerah pada bagian tugas pendataan awal season ini, dan yang saya banggakan para peserta sekalian. Pendataan awal registrasi sosial dilaksanakan untuk menghasilkan data terpadu, bukan hanya untuk perlindungan sosial, melainkan keseluruhan program yang dibutuhkan masyarakat untuk kebijakan pemerintah yang lebih benar. Kurangnya minta sama istrinya. Kalau dikasih, kalau nggak dikasih ya sudah nasib gitu kan. Jadi karena ini yang disampaikan Bu Sri Mulyani kan ada ini ya, orang bilang kalau nitip omongan nanti pasti berlebih, ya kan? Tapi kalau nitip duit, nah nanti berkurang gitu. Nah, ini omongan aja dulu ya, nah, biar nggak berlebih saya baca aja. Saya juga nggak hafal soalnya, ya. Kurang lebih dia ngomong gini, kita membutuhkan data Reksosek karena data ini diharapkan menjadi bahan baku utama dan lengkap dalam memahami kondisi sosial ekonomi masyarakat kita. Kemudian membuat berbagai respon dan program untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Terus kira-kira apa ininya? Nah, di sini kan sebagai bahan baku utama dan lengkap gitu ya. Jadi kalau selama ini kita banyak kegiatannya, di data untuk orang miskin, namanya gitulah ya. Data untuk orang miskin, data untuk orang miskin, gitu kan. Untuk beasiswa orang miskin, DTKS orang miskin, kan gitu. Kalau ini enggak, ya makanya sekarang kita sensus kan. Jadi nanti setelah data Bapak dan Ibu sekalian ini selesai, pemerintah tinggal merespon dari data yang Bapak Ibu buat itu, ya. Responnya bisa untuk orang miskin, misalnya tuh bantuan BLT, itu juga datanya dari situ ya, karena ini terkait dengan satu data Indonesia, Perpres ya. Jadi Pak Jokowi itu berharap tidak ada lagi data-data yang macam-macam. Data tentang perlindungan sosial ini Pak, itu berbagai kementerian itu punya sendiri-sendiri gitu. Nanti misalnya PU untuk bedah rumah dia punya data sendiri, gitu kan. Terus nanti pendidikan nasional punya data sendiri untuk memberikan beasiswa, begitulah macam-macamnya, gitu. Jadi nanti setelah ini data Bapak dan Ibu jadi itu semua akan dihentikan Pak, bukan duitnya maksudnya, datanya. Nah nanti makanya kita harus satu persepsi, satu frekuensi kan gitu. Nah, terkait dengan data ini, jangan nanti begitu diterapkan ini kaget gitu. Padahal Bapak yang kerja, ya kan? Saya nggak tahu, saya cuma data kok. Nah, nggak boleh gitu kan? Harus kita jelaskan sebisa mungkin lah. Bukunya kan ada, buku pedomannya. Ya gitu nanti. Jadi sewaktu-waktu nanti tahun depan mungkin ini data itu semua akan dihentikan, akan dijadikan satu ini. Jadi di portal satu data SDI nanti muncul data ini. Nanti Pak Kades mau buat program, datanya itu. Pak siapa lagi nanti? Dari OPD misalnya, dari Pemda mau buat program apa ya? Datanya itu juga. Dari kementerian juga nanti datanya itu. Jadi tidak akan tumpang tindih lagi gitu. Kalau sekarang memang di jor-joran gitu ya. Jadi untuk pendataannya aja, pemerintah itu sudah mengeluarkan anggaran per tahun itu 12 triliun Pak. Jadi dengan kegiatan kita ini hanya 4 triliun, artinya susut ya. Nah,
Nah, susut itu kan lumayan untuk berobat gratis atau untuk warga yang miskin kan lumayan itu kan, gitu kan. Nah, supaya jangan sini data sana data lagi, gitu ya. Itu yang pertama ya. Kemudian saya ingin jelaskan bahwa Reksosek ini bukan pendataan biasa gitu. Ya, nanti dianggapnya Pak Kades ini, karena Pak Kades kan belum dipanggil ya, oleh kita kan belum ya. Kemarin waktu Rakorda itu Pak Camat saja gitu. Jadi yang tahu itu Pak Camat gitu kan. Gitu, kalau tahu gitu kan. Sementara Pak Kades kan nggak tahu. Karena ini dianggap biasa, nanti bapak dan ibu, oh, udah jangan itu dulu, ini dulu kerjain ini soalnya saya tahu, nah itu, ya kan? Saya itu yang nggak mau nanti, ya. Nanti saya sudah ada jadwal, saya sudah menghubungi beberapa kecamatan, karena saya sudah jadwal. Harusnya tanggal 3 besok saya sudah di Kemuning, kecamatan Kemuning, tapi karena besok kami ada kegiatan inflasi yang nggak bisa ditinggal, saya harus inflasi dulu, saya batalin sana. Jadi di cancel, dirubah jadi tanggal 5. Tanggal 4 saya di Kuitang, ya. Nanti saya sampaikan itu supaya bapak dan ibu misalnya nanti kalau saya ke kecamatan, supaya bapak dan ibu bisa konsentrasi di kegiatan ini saja, gitu, ya. Oh, kita konsentrasi aja belum tentu benar 100% nanti ya kan. Apalagi nanti kita sambil nggak bisa, ya. Kegiatan ini kalau Jokowi bilang itu super prioritas. Ya, kegiatan prioritas saja kita sudah tunggang langgang kan, apalagi ini kegiatan super prioritas. Jadi nanti kalau ini kita juga salamnya salam super kan gitu ya. Ya. Kemudian tadi sudah saya sampaikan ya, respon pemerintah nanti bisa untuk orang miskin, bisa untuk orang kaya, karena di sana akan ditanyakan aset ya. Ya, saya mungkin kita belum punya pengalaman banyak kalau data orang kaya gitu. Kalau data orang miskin kita sudah punya pengalaman sebetulnya, dan kita mulai sekarang diniatkan ya, karena ini data untuk orang miskin juga gitu ya, diniatkan banyak ikhlasnya ya. Jangan kita ngurusin orang miskin yang nggak punya apa-apa, tapi kita ngurusin itu pinginnya dapat ngomong gampangnya itu pengen dapat duit yang gede gitu, yang banyak, jangan gitu. Ya kan, ya kita urusin orang miskin loh ya, nanti akhirat loh yang nunggu. Ya kan, seperti itu ya. Kemudian saya berharap betul kepada PML. PML itu pemeriksa lapangan atau pengawas lapangan gitu ya. Jadi tolong fungsinya dilaksanakan dengan sebenar-benarnya. Kemudian bahwa kita ini orang-orang yang terpilih ya, yang dianggap memang mumpuni itu orang canggih. Kalau dari wajahnya saya optimis lah ini, optimis 20 hari selesai gitu kan ya. Jadi nanti karena amanah yang diberikan oleh pemerintah itu melalui BPS itu kan core value-nya itu PIA, profesional, integritas, dan amanah. Nanti mungkin bisa Pak Instruktur ya menjelaskan ya bagaimana profesional itu, bagaimana berintegritas itu ya, tidak terpengaruh oleh siapapun ya. Pokoknya mantap ke depan. Apa yang diinstruksikan itu laksanakan. Jangan pingin, oh di data lah ini nanti ini ponakanku masa nggak dapet nih, oh ini masa nggak dapet, nggak usah gitu lagi. Karena semua didata nanti kan. Kalau dulu orang miskinnya ini didata kan, masukkanlah yang ini. Kalau sekarang ini memang dimasukkan semua ya kan. Ya, cuma datanya yang benar, kualitasnya yang baik, gitu kan. Kalau nanti kalau ada program, ada respon dari pemerintah, mudah-mudahan memang benar gitu kan. Ya, kemudian kalau bisa nanti tanggal 15 itu kita sudah tune ke lapangan gitu. Harapan saya, harapan kita semua ya. Jadi jangan lama-lama di rumah Pak RT gitu kan. Kalau bisa nanti selesai dari sini kan sudah tahu SOP-nya seperti apa. Tapi nanti kita izin ke Pak Instruktur ya. Kalau misalnya pulang dari sini kita langsung ke Pak RT, kita selesaikan, bisa enggak gitu. Kalau memang boleh kan alangkah enak ya. Nah, kita kalau 15 itu kita sudah langsung bagus. Langsung ngapain mas? Iya bagus maksudnya. Nggak usah mas, data aja nggak usah babu. Ya kan? Gitu ya. Dari tanggal 15 itu kita sudah bisa tune lah. Oke. Kemudian
untuk PPL pastikan nanti itu PML untuk PML pastikan PPL-nya itu ke lapangan ya, turun ya, pastikan dan dampingi ya, jangan nanti nggak dipastikan. Kalau nggak dipastikan nanti kan repot kan. Nanti kalau dia itu 1 hari 2 hari nggak ke lapangan, artinya apa? Target dia tuh nambah kan sebetulnya kan. Kalau enggak nanti nggak selesai 1 bulan. Nanti udah di ujung-ujung, misalnya kita terakhir tanggal 14 November, nanti tanggal 10 gimana Pak pertanyaannya banyak, gini. Ya iya baru dikerjain tanggal 10 November, ya kan? Makanya PML deteksi dari awal. Hari pertama masuk itu apa? Hari pertama pendataan itu targetnya berapa harus dapat gitu. Ya kan? Kalau nggak dapat nggak usah pulang. Walaupun istrinya pun nggak apa-apa, kirim aja nasinya. Wah gitu kan. Papa ini sekarang jadi orang yang paling bertanggung jawab. Ya kan? Jadi pastikan PPL itu ke lapangan, ya. Kemudian dampingin. Saya berharap setiap PML itu punya laporan, diminta atau tidak diminta. Hari pertama kan 4 orang aja cuma yang diawasi kan, 4 orang aja. Si A itu berapa ini yang dapat, yang selesai. Si B berapa yang selesai. Tiap hari gitu, ya kan. Kalau PPL itu kurang lebih kan bebannya 250 KK ya kalau KK. Nanti kalau RT nggak tahu itu berapa RT kira-kira gitu kan. Bebannya kan kalau 250 dibagi 20 kurang lebih satu ini berapa? 12,5 13 rumah tangga kan gitu ya. Satu hari ya kan, satu hari itu lumayan tuh silaturahmi ke 13 rumah tangga. Keluarga ya kan. Kalau satu hari nanti nggak masuk nggak kerja akan nambah gitu kan. Apalagi nanti sempat 2 hari 3 hari 10 hari nggak terdeteksi gitu. Kalau tidak terdeteksi seperti itu, yang kita proses pertama sama PML-nya, ya kan? PML-nya gitu. Kenapa kok sampai lepas seperti itu, ya kan? Yang pertama karena PML kan memang nggak ke lapangan sebetulnya kan, tapi dia orang yang paling berpengalaman dan dianggap orang yang paling ngerti gitu kan. Jadi harapannya kalau ada masalah di lapangan dia akan bisa memberikan solusi gitu, ya. Jadi jangan sampai tidak terdeteksi gitu. Nanti bebannya ke kita jadinya Pak. Ya, orang BPS itu cuma 25 orang. Kalau semua nanti bermasalah seperti itu, kami sini tinggal berdoa aja Pak. Mau diapain terserah. Ya kan nggak sanggup kan kalau kayak gitu. Kalau udah 5 hari, 10 hari nggak terdeteksi. Deteksi lebih awal, selesaikan persoalannya lebih awal, akan mudah. Ya. Kemudian pada saat di lapangan pastikan ya tidak hanya mengambil fotokopi KK gitu. Jangan. KK itu hanya referensi saja. Ikuti aturan yang disampaikan oleh instruktur. Ya, SOP-nya seperti apa lakukan gitu. Ya, jangan pakai KK, nanti KK tinggal dipoto aja, tinggal tagging selesai. Pulang dia. Sambil bersiul-siul gitu kan. Wah, nyaman banget hidup ya, jangan gitu ya. Kalau seperti itu, kalau kerjanya nggak benar, saya kasihan rezeki yang dibawa itu dibawa pulang, dikasih makan ke anak istri itu nggak berkah, ya kan? Kalau nggak berkah kan kasihan, ya kan? Jadi kan kayak apa ya? Kayak makan buih jadinya, ya seperti itu ya. Jadi kakak itu hanya referensi, gunakanlah questionnaire-nya. Sehari 2 hari mungkin repot ya. Apalagi itu kita ketok pertama rumah calon mertua misalkan yang muda-muda. Wah bingung kita ini mulai dari mana questionnaire-nya mah. Kemarin Pak Air bilangnya apa ya? Kok saya tiba-tiba ngeblank, iya kan? Kok tiba-tiba saya jadi bolot gitu kan? Padahal saya IPK kemarin kan 4, ya kan? Kok bisa kayak gini? Yang depan calon mertua lagi, wah nggak lulus hari ini kan, gitu kan? Jangan sampai seperti itu. 1 hari 2 hari repot Pak memang, nggak apa-apa. Tapi hari ketiga, hari keempat nanti udah lancar. Karena persoalan di lapangan selesai. Mengulang itu aja itu. Malah kadang-kadang orangnya belum ngomong kita tidak tahu nih sebenarnya arahnya kemana nih. Karena kita kan tinggalnya di situ juga kan. Jadi persoalan di situ kita sebenarnya
walaupun kita tidak ini, tapi kalau kita cerita satu persatu kakaknya itu, kita langsung bisa identifikasi itu. Oh itu kerjanya ini. Nah, tapi kita kan probing ya, kerjanya apa gitu. Oh dia itu ada kebun karetnya, ada kebun sawitnya, ada kebun kelapanya, ada kebun duitnya, ada kebun gitu, macam-macam kan. Nah, tinggal nanti kalau seperti itu bagaimana gitu kan. Ini yang utama apa gitu. Ya mungkin gitu. Saya juga belum baca kesenternya ya. Kemudian kegiatan ini karena super prioritas atau ada yang pejabat yang ikut di sini ya, misalnya pejabat itu pejabat RT, saya RT, tolong kegiatan ini jangan disubkontrakkan. Oh saya RT masa saya data-data lagi, tidak lah ya, nggak boleh Pak ya, jangan disubkontrakkan, cuma nyuruh siapa untuk nyebar ke rumah-rumah, nanti hari keberapa kutip gitu kan. Selesai enak, tinggal duduk manis, nonton TV, ya kan? Tunggu honor gitu. Jangan Pak, haram hukumnya. Jangan disubkontrakkan. Saya Pak Ir kerja mungkin saya sudah 30 tahun Pak, karena baru dapat penghargaan. Saya ingatnya itu penghargaan 30 tahun. Saya sudah 30 tahun kerja. Saya sekolahnya di STIS. Nah, kalau dibuka mungkin sekolah darah kita itu konsensus lah gitu ya. Itu karena saya tidak dilatih. Kalau terjadi sesuatu, saya nggak boleh Pak langsung saya melakukan datang sini. Oh kalian itu nggak bisa sini, biar saya datang, nggak boleh Pak. Karena saya tidak dilatih. Supaya boleh bagaimana? Dilatih dulu. Siapa yang latih? Ya Pak Ir lagi, orang-orang yang punya yang sudah dinyatakan dulu sebagai instruktur. Ngelatih dulu, saya dilatih dulu seharian, baru saya diterjunkan gitu. Ya, apalagi disubkontrakkan, haram hukumnya Pak. Kalau haram itu dilakukan berarti berdosa, ya. Pegawai BPS gampang dikelabui cuma 25 orang, tapi amanahnya amanah bangsa dan negara, dari bangsa dan negara ya. Allah itu tidak tidur gitu kan, ya. Tolong jangan disubkontrakkan, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Ya, karena kan Bapak Ibu kan kesini sudah direkomendasikan oleh Pak Kades dan tinggalnya di sana. Anda lah, Bapak dan Ibu lah orang yang dianggap memahami persoalan ini. Mudah-mudahan ini kita lah yang jadi solusinya gitu. Nggak orang lain lagi, enggak Pak. Bukan orang dari Pekanbaru diletak sini jadi solusi, tidak. Solusinya kita gitu, ya. Kemudian karena ini kegiatan super prioritas, saya memang sudah berusaha untuk menghubungi Pak Camat ya. Itu tadi ya, saya tidak mau nanti kegiatan ini dicampur-campur. Jadi Bapak selama 1 bulan itu fokus aja lah kegiatan ini ya. Kemudian Bapak dan Ibu yang sudah punya pengalaman, saya berharap pengalamannya itu ditularkan kepada teman-teman yang belum pengalaman supaya kualitas datanya lebih baik. Datanya lebih baik, kemudian selesainya lebih cepat gitu kan, dan bahagia, artinya bahagia gitu kan. Nah, itu kan menyenangkan Pak ya, kita jadi orang yang beruntung kan, karena jangka pendeknya kita dapat honor, jangka panjangnya di akhirat nanti jadi amal jariah gitu kan. Jadi kagak ada matinya, ya kan. Selalu beruntung kita nanti, ya kan. Kita boleh lah, paling umur kita berapa sih, 80 tahun kan ya. Kalau dari wajah-wajahnya sampai nggak 80 tahun gitu. Ya kan? Tapi nanti data ini akan tetap dipakai Pak. Contohnya data sensus penduduk yang pertama Pak. Tahun berapa saya lupa lah. Sensus penduduk yang pertama saya belum lahir juga kan. Yang buat sekarang udah mati Pak. Itu tetap dilakukan penelitian terus oleh mahasiswa, oleh macam-macam, oleh akademisi, oleh orang-orang ini peneliti gitu ya. Dilakukan terus untuk perbaikan-perbaikan di masa yang akan datang. Jadi selagi itu digunakan, dipakai, itu akan mengalir ke kita pahalanya, benar-benar jadi amal jariah. Ya, kalau nanti sebaliknya, saya khawatir malah sebaliknya juga kan, jadi dosa jariah kalau kita nggak ini, nggak beneran. Ya, kemudian
Kemudian nanti PML tolong deteksi awal ya. Kalau nanti akan diterangkan oleh Pak Instruktur yang terkait dengan lapangan usaha ya, pekerjaan. Jangan semuanya nanti ngisinya wira swasta. Paling gampang. Nanti kalau Bu Sri Mulyani ada duit untuk pedagang misalnya, pedagang itu ternyata nggak ada, yang ada wira swasta. Jadi orang sekampung kita itu nggak dapat bantuan misalnya kan, ya karena kita kan wira swasta. Apalagi nanti kalau di kakaknya wira swasta gimana Pak? ya saya kan udah bilang kan bahwa kakak itu hanya referensi. Di KTP-nya Pak gitu juga. Iya, itu kan hanya referensi, artinya tidak 100% harus dibenarkan. Misalnya Pak Ir mungkin dilihat di kakak masih tamat SD, ya kan? Nah makanya kita ketemu tuh kan, kita tanya langsung, gitu kan? Tapi kalau bapak kan mungkin di desa udah tahu lah kerjaan bapak itu apa sebenarnya. Mungkin nanti tinggal yang utama aja mungkin kan. Jadi boleh diubah Pak? Iya Pak, memang harus dirubah sesuai dengan kondisi pada saat kita datang. Ya, misalnya saya dibuat wira swasta, padahal saya sekarang ini misalnya apa, guru les. Saya punya usaha guru les misalnya kan. Misalnya saya udah pensiun ya, saya nggak ini ya. Saya ada pensiunan, saya juga guru les matematika anak SD misalkan, seperti itu. Nah, apa yang dimasukkan ke sana gitu kan? Apa tetap PNS saya, gitu kan? Nah, nanti bisa ditanyakan oleh Bapak Instruktur ya, seperti apa. Ya, jangan wira swasta semua, nanti pemerintah kalau merespon repot. Mau dikasih bantuan misalnya yang apa ya? Wira swasta, nggak ada bantuan ke wira swasta, nggak ada Pak. Ya, orang itu harus jelas dia sebagai jasa, misalnya jasa kesehatan, dokter, apa tukang urut gitu kan, atau apa gitu, jelas gitu kan, apa tambal ban di pinggiran jalan apa misalnya kan. Jelas gitu kan. Nanti kita di sini juga ngetes misalkan tambal ban kodenya berapa, karena nanti yang bapak tulis ini akan dirubah jadi kode-kode Pak. Kode-kode nggak sanggup kita nanti melihat itu, nggak ada lagi wira swasta itu hilang nih Pak. Jadi kode-kode itu yang akan dibaca oleh kita gitu. Ya nanti kalau Bu Sri Mulyani saya ingin ngasih bantuan untuk tambal ban, orang BPS itu dengan cepat keluar langsung tambal ban, alamatnya di mana jelas, yang bisa dikasih bantuan misalnya seperti itu ya. Tapi kalau wira swastanya apa? Wira swasta bisa laundry, buka laundry, bisa dokter praktek, bisa macam-macam kan gitu ya. Perlu dipahami ya. Mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Saya pikir kenalan kita itu dulu ya untuk awal. Mudah-mudahan ke depan nanti data kita akan jadi lebih baik. Harapan kami seperti harapan kita semua lah ya. Ya, demikian saja. Terima kasih Pak Ir. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berkolaborasi dengan seluruh kementerian terkait. Ya, utamanya dari Bappenas, Kementerian PPN kan, kemudian Kemendagri, ya, Menteri Dalam Negeri. Nah, Kemendagri kan mulai dari Mendagri sampai ke bawah Pak ya, pemerintah daerah. Kita semua berkolaborasi. Makanya kemarin untuk pembukaan rumah satu ya, WK ya, itu langsung dibuka oleh Pak Bupati. Nah, Bupati. Dan kami pun dulu kemarin waktu mencanangkan Reksosek di provinsi. Kesejahteraan, 7 informasi sosial ekonomi lainnya. Baik, terima kasih Bu Sumami. Dari ini Pak, perlindungan sosial untuk tujuan program ke depan dari pemerintah supaya ekonomi Indonesia lebih baik lagi. terus, betul ya, betul Pak Ibu, ya betul. Jadi salah satu tingkat itu dari desa langsung ke dusun, yang nggak punya RT, nggak punya RW, contohnya Dumai, ya dia langsung dari desa atau kelurahan langsung dari lingkungan. Nah kalau kita di sini itu 2 tingkat, ada desa, ada dusun, ada istilah lain Pak, dorong atau apa? Dusun ya, nah, dusun. Kemudian ada RW,
ada RT. Nah itu. Jadi kita bidang tugasnya adalah nanti RT Pak. RT. Jadi Bapak PPL nanti bertugas di RT yang sudah ditentukan nanti oleh PPL, oleh apa? Oleh Koseka atau oleh BPS dulu. BPS di Koseka, Koseka ke PML, PML ke PPL. Untuk pendataan registrasi sosial ekonomi pada tahun ini saya dipercaya sebagai Koseka Pak. Tapi untuk yang di Gaung dulu Pak. Baik, terkait dengan penjelasan Bapak tadi, kita kan nih mendata nih ke lapangan Pak. Mendata ke lapangan, terus kan sama PRT. Mungkin PRT menentukan, oh ini miskin, oh ini miskin. Kan seperti itu Pak ya. Berarti itu yang sudah data. Tetapi menurut kita nih Pak, selaku petugas, kok kayaknya nih tidak miskin nih kayaknya. Nah, apakah harus kita Pak? Atau mungkin bisa jadi si PRT tadi karena ini penataan miskin, bisa jadi nih Pak. Kayaknya ya bisa jadi Pak. Ini keluarga saya nih, masukkan aja lah, gitu kan? Nah, untuk kita sebagai petugas, apakah bisa meng-cut atau gimana gitu Pak ya, supaya ini tidak dimasukkan gitu Pak. Oke, sekian dari saya Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, pertanyaannya bagus. Nanti ada bagiannya gitu ya Pak Ir ya. Sementara saya jawab dulu untuk TK1 namanya. PPL ya Pak? Iya. Mendampingi PPL saat pendataan serta memberikan solusi atas permasalahan di lapangan. Jadi artinya PPL ini menemani bawahannya sebagai PPL yang mencatat di lapangan setelah dia berkoordinasi dengan Koseka, terus melakukan pengawasan dan pemeriksaan daftar isian dari PPL. Itu salah satunya Pak. Baik. Ini antaranya. Betul Pak, betul. Jawabannya betul tadi. Kode 4 responden yang betul-betul menolak. Nah itu nanti pakai kita akan ya, kita akan respon. Setelah itu B itu adalah pengesahan dari RT. Nah, jadi RT ini sama namanya dan tanda tangan. Ini juga warna hitam. Pribadi keluarga yang bersangkutan. Nanti ada contoh di sebelahnya. Ya, ada contoh sebelahnya. Atau kita tengok langsung lah. Ya, ini adalah luas lantai yang sampingnya ada kandang ayam, maka yang ini tidak dihitung. Marah ayam nanti kalau gitu. Benar. Nah ini kalau dia 2 tingkat, ya maka dihitung 2 kali. Ya kalau dihitung 20, berarti 240. Ini contoh. Nah ini kalau yang tinggal satu keluarga, ya satu bangunan ada 2 keluarga. Nah, kamar 1 dihuni Pak Abdel keluarga, kamar lainnya diisi oleh Pak